Jelang hadapi Selangor FC, bek Persib Bandung akui tim lawan makin berkembang baik. Bek Persib Bandung, Julio Cesar, tak gentar untuk menghadapi Selangor FC pada AFC Champions League 2 di Stadion GBLA Kota Bandung, Selasa, 21 Oktober 2025. Julio Cesar mengungkapkan, pihaknya mengetahui dan melihat kini Selangor FC mengganti pelatihnya. Beberapa pertandingan terakhir juga mereka, Selangor FC, berhasil meraih kemenangan, mereka lebih berkembang sekarang, ujar Julio Cesar, setelah berlatih di Stadion GBLA, Kota Bandung, Selasa, 21 Oktober 2025. Sebab memang belum lama Selangor mengganti pelatihnya, yang asalnya dilatih oleh Katsuhito Kinoshi asal Jepang, kini dilatih oleh Christophe Gamel yang berasal dari Prancis. Di tangan Christophe Gamel, Selangor beberapa kali meraih kemenangan. Seperti di laga terakhirnya pada babak perempat final turnamen FA Leg pertama mereka berhasil menumbangkan Negeri Sembilan dengan skor telak 4-0. Tapi Persib juga berkembang, kami meraih beberapa kemenangan dan mulai bisa mencetak banyak gol, kata Julio Cesar. Memang di dua laga terakhir Persib meraih kemenangan, saat menghadapi Bangkok United pada ACL 2 harusnya Persib menang 3-0, tapi wasit menganulir gol kedua yang dicetak Andrew Jung. Lalu pada Super League Indonesia juga Persib mampu menumbangkan tim tuan rumah PSBS Biak, dengan skor telak 3-0. Kami sekarang mulai bisa mengontrol pertandingan di laga Big Match. Tapi kami akan bermain di kandang, dan berharap bisa meraih kemenangan di laga besar melawan Selangor, ucapnya. Rumor Joey Pelupesi ke Persib Bandung jadi sorotan, susul Tom Haye dan Eliano Rejders. Rumor mengejutkan datang dari bursa transfer Super League. Setelah sukses mendatangkan dua pemain naturalisasi, Tom Haye dan Eliano Rejders, kini Persib Bandung kembali dikaitkan dengan satu nama baru, Joey Pelupesi. Isu ini mencuat usai akun transfer Marco ID membagikan unggahan yang menampilkan foto Pelupesi dengan label "Rumor" dan logo Persib. Gelandang berusia 32 tahun itu saat ini tercatat bermain untuk klub Eredivisie, FC Groningen, dengan nilai pasar mencapai 4,35 miliar rupiah. Rumor kedatangan Joey Pelupesi ke Persib sebenarnya sudah berembus sejak September lalu, namun kembali mencuat dalam sepekan terakhir dan langsung menyedot perhatian publik. Banyak netizen menilai, kehadiran Pelupesi akan membuat lini tengah Maung Bandung semakin solid, apalagi jika benar bergabung bersama dua kompatriotnya sesama pemain naturalisasi Belanda, Tom Haye dan Eliano Rejders. Di media sosial, berbagai reaksi bermunculan. Salah satu komentar populer di unggahan Transfermarkt menyebut, sekelas Tom Haye sama Eliano aja bisa dan mereka nyaman di Persib, ya apalagi ini. Ya silaah, menandakan keyakinan fans bahwa peluang Persib mendatangkan Pelupesi cukup terbuka. Dari sisi teknis, Joey Pelupesi adalah gelandang bertahan dengan pengalaman bermain di klub-klub Eropa seperti Sheffield Wednesday, Inggris, dan FC Groningen, Belanda. Jika rumor ini benar, Persib akan memiliki salah satu lini tengah terkuat di Super League musim ini. Namun hingga kini, baik manajemen Persib Bandung maupun pihak Pelupesi belum memberikan konfirmasi resmi. Transfermarkt sendiri menutup unggahannya dengan kalimat menggoda, yes or no, seolah mengajak publik untuk menebak apakah rumor ini benar-benar akan menjadi kenyataan. Mengamuk bersama Persib, Tom Haye akui masih sakit hati soal kegagalan timnas Indonesia. Tom Haye tampil solid saat Persib Bandung mengalahkan PSBS Biak pada pekan ke-9 Super League 2025-2026. Laga yang digelar di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Jumat 17 Oktober ini berakhir dengan skor 0-3 untuk kemenangan Persib. Hasil ini cukup positif karena mereka bisa kembali ke jalur kemenangan setelah melewati jeda FIFA Matchday.
Tambahan 3 poin sekaligus membuat Maung Bandung naik ke posisi ketiga klasemen sementara. Salah satu kunci kemenangan tersebut adalah peran lini tengah yang diisi Haye dan Mark Locke yang cukup disiplin sepanjang pertandingan. Tom Haye menjelaskan bahwa dia baru saja melewati pekan yang berat. Tepatnya saat timnas Indonesia dipastikan gagal bermain di Piala Dunia 2026 setelah gugur di putaran keempat. Menurutnya, kenyataan ini harus diterima meski terasa pahit karena mereka selangkah lagi bisa bermain di level tertinggi. Saya harus mengatakan bahwa hari-hari terakhir sangat sulit. Saya pikir itu sangat sulit, hasilnya. Itu sangat menyakitkan, kata Tom Haye dilansir bolasport.com dari Instagram Liga 1 Match. Mantan pemain Almer City ini menambahkan, mereka tidak boleh lama mengalami kesedihan. Apalagi, ada 4 pemain timnas yang bermain untuk Maung Bandung. Mereka harus kembali fokus dan berjuang untuk bisa memperjuangkan kemenangan. Tentu ini butuh waktu tapi kemenangan atas PSBS bisa jadi bukti bahwa mereka siap bersaing kembali. Tetapi di sisi lain, cara terbaik untuk menjernihkan pikiran adalah dengan berada di lapangan untuk bermain, terangnya. Haye menilai bahwa salah satu yang bisa dilakukan saat ini adalah memberikan kontribusi maksimal untuk Persib. Hasilnya, dia dinobatkan sebagai pemain terbaik saat melawan PSBS. Menurutnya, performa ini harus terus mereka pertahankan karena kompetisi masih panjang. Di sisi lain, ada ICL 2 yang lebih berat dan dia optimis Maung Bandung bisa mendapatkan hasil positif. Jadi saya berpikir akan berkata pada diri saya sendiri, saya akan menikmati dan hanya bermain. Melupakan semua dan saya pikir hanya lakukan itu, tutupnya. Duet memukau bintang berlabel timnas di laga Persib Bandung versus PSBS Biak, kerap bikin repot lawan. Duet Mark Locke dan Tom Haye mampu menguasai lini tengah, saat Persib Bandung saat menghadapi PSBS Biak, di Stadion Mangwoharjo, Sleman, Jumat, 17 Oktober 2025, yang berakhir dengan skor 0-3. Pergerakan Mark Locke dan Tom Haye kerap berhasil memutus serangan PSBS Biak. Keduanya juga kerap merepotkan barisan pertahanan lawan, baik dengan aksinya atau umpan-umpannya. Bahkan keduanya sempat mendapatkan peluang, namun sayang, baik syuting yang dilakukan Locke ataupun Tom, masih tak berbuah gol. Bahkan baik Locke dan Tom tak hanya mendapat satu peluang, tapi beberapa peluang. Para pemain PSBS Biak terlihat sulit melakukan serangan karena sudah mulai diredam sejak berada di lini tengah. Meski memang mereka juga beberapa kali berhasil merangsek ke lini pertahanan Persib. Namun memang meski Persib banyak mendapat peluang di laga ini, namun yang bisa tercipta menjadi gol hanya 3. Gol tersebut dicetak Andrew Jung, William Barros, dan Luciano Guaicochea. Walau demikian, Kapten tim Persib Bandung, Mark Locke, mengaku senang dengan hasil pertandingan menghadapi PSBS Biak. Kita butuh kemenangan hari ini, dan saya sangat bangga dengan prestasi tim, kata Locke, setelah pertandingan. Terang saja tim Maung Bandung bisa mendominasi jalannya laga, dan menumbangkan tim tuan rumah dengan 3 gol tanpa balas. Semua pemain seperti coach bilang, bagus dengan starter yang datang dan dari bench juga, karakter sangat baik, kata Locke. Pemiliki nomor 23 di tim Maung Bandung ini mengaku senang, walau mungkin, harusnya bisa mencetak gol lebih banyak. Saya happy dengan kemenangan ini, mungkin kita bisa cetak lebih banyak gol hari ini dengan beberapa peluang, tapi dengan 3-0, seperti kata coach, akhirnya satu pertandingan tidak usah stres di akhir, ucapnya. Sedangkan pemain PSBS Biak, Andre Octaviansyah, pertandingan sangat sulit bagi pihaknya, hingga membuat timnya kalah 0-3. Seperti kata pelatih, kami coba bertahan buat Persib frustasi. Sempat beberapa kali di babak pertama dan akhirnya seperti biasa wasit kasih penalti habis itu tertinggal 1 gol, kata Andre. Lalu 2 gol yang dicetak Persib terjadi di babak kedua, akhirnya PSBS Biak harus mengakui kekalahan dengan skor telah 0-3.